Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya, puji Tuhan kita ketemu lagi di Persekutuan Philadelphia dan pada saat ini secara spesial karena kita merayakan Natal. Ya, Natal hari kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada saat ini kami akan melayani dalam Natal Lansia GKI Marta Direja pada hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Stefanus Lim sebagai pemusik dan juga nanti akan memberitakan firman Tuhan, dan juga rekan saya Pak Bambang, ya, juga Ibu Capan Rahel dan saya sendiri Dina. Ya, mari kita akan bersukacita bersama. Ya. Ya, kami juga menyapa bagi para lanjut usia oma opa yang berada di rumah dan menyaksikan atau mengikuti Persekutuan Philadelphia melalui channel YouTube GKI Marta Direja. Kami juga ucapkan selamat pagi, selamat beribadah bersama dengan kami. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita akan mulai Natal Lansia pada pagi hari ini. Saya undang opa oma untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita bersama, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Telah lahir di Bethlehem, di hari yang suci, Juru Selamat dunia. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita bersukacita karena kita saat ini memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Amin. Telah lahir di Bethlehem, di hari yang suci. Telah lahir Putra Allah, Juru Selamat kita. Malaikat pun bernyanyi sambut hari bahagia. Telah lahir di dunia Juru Selamat kita. Bersoraklah baginya lahir Maha Kudus. Kita sambut dan pujilah Dia Sang Penebus. Seluruh dunia gembira. Seluruh dunia gembira menyambut hadirnya. Penyelamat telah tiba, Yesus Tuhan kita. Malaikat pun bernyanyi sambut hari bahagia. Telah lahir di dunia Juru Selamat kita. Mari angkat tangan kita. Baginya lahir Maha Kudus. Kita sambut dan pujilah Dia Sang Penebus. Kita sambut dan pujilah Dia Sang Penebus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh merayakan Natal dan kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia lahir untuk kita semua. Dia turun dari sorga menjadi bayi mungil yang rela akhirnya menderita dan menebus dosa kita. Sungguh Dia lahir untuk kita semua supaya kita boleh diselamatkan. Mari kita pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami. Mari dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Kita katakan sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami bersuka cita pada saat ini di mana kami boleh bersama-sama merayakan Natal bersama dengan para sahabat kami, oma opa yang terus Engkau kasih dan Engkau cintai. Kami berterima kasih Engkau telah mengantar kami sampai ke gedung gereja ini dengan selamat, bersekutu bersama dengan teman-teman kami yang juga mengikuti melalui siaran online, melalui channel YouTube GKI Marta Gereja. Kiranya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersyukur atas kelahiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu dan menebus dosa manusia. Untuk itu kami memohon Tuhan, Engkau yang memberkati perayaan Natal lansia pada pagi hari ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk, Mama yang terkasih. Saat ini ada persembahan pujian dari para sahabat kita. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oh enggak usah lah, jangan pakai karena masuk ke YouTube. Enggak masuk ke YouTube. Ngucapin selamat Natal. Enggak usah ya nanti aja. Oh, boleh hijau. Nah, sini.
kami mengucapkan selamat hari Natal untuk opa, oma semuanya. Luar biasa ya, pujian yang penuh dengan semangat. Hey, gitu ya. Kita bersyukur bersama, bersuka cita. Kita tahu juga bagaimana Natal itu tentang sukacita, tentang kasih, tentang kesenangan. Tapi itu kesenangan dan kasih yang juga bahkan hadir di malam yang sunyi senyap. Ya. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memujikan malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Kembali kita pujikan malam sunyi senyap, bintang pun cemerlang. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Kita mau siapkan hati kita menyambut firman Tuhan ini. Nomor 3 tadi ya Mbak Dina, tanpa ritem. Yuk kita kembali siapkan diri kita dengan berdiri. Kita nyanyikan malam sunyi senyap. Mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama. Malam sunyi. Ketinggian sebentar. Pakai nomor 3 tadi ya Mbak Dina. Oke. Malam Yuk. Mari kita siapkan hati kita nyanyi lagu ini sama-sama. Yuk. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Ibu-ibu lebih dahulu, wanita saja.
selamat datang di Bethlehem. Bersama-sama sekali lagi. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat lahir di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yuk kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdiri di hadapan-Mu karena kami rindu diberkati dengan sabda firman-Mu. Ketika kami menghayati peristiwa Natal, mari Tuhan Kau pakai hidup kami semua untuk dibekali dengan sabda firman-Mu. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang mengikuti siaran online di berbagai tempat dan di berbagai kota. Kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Bersabdalah, berfirmanlah, dan bersabdalah untuk kami semua. Pakai hamba-Mu memberitakan maksud sukacita Natal di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindukan berkat firman-Mu bagi hidup kami satu persatu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Ibu Bapak Saudaraku. Bapak Ibu, ada sebuah tema yang menarik untuk kita renungkan sama-sama pada kebaktian Natal lansia hari ini. Kita baca bareng-bareng yuk, apa temanya Bapak Ibu? Keluargaku dalam rencana Tuhan. Baik, Ibu Bapak Saudaraku, hari ini kita baca ayat Alkitabnya sangat unik. Jarang dikhotbahkan di Natal karena isinya itu daftar nama. Sampai mungkin nanti Ibu Bapak bertanya-tanya, Pak Pendeta, enggak salah bacaan kah? Gitu ya. Coba kita lihat sama-sama. Yuk Bapak Ibu, nanti saya mau mengajak kita bacanya per bagian ya. Ayat 1 sampai 3 dibaca kelompok di sini. Ya, kita ucapkan bareng-bareng ya. Ayat 1 sampai 3 dari Matius 1. Yuk kita ucapkan khusus kelompok di sini. Sama-sama begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Deret sebelah sini bareng-bareng dengan saya. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Deret sini ya. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia. Deret sini lanjut lagi.
Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Pindah ke sini yuk. Bareng-bareng. Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub. Sekarang bareng-bareng ayat 16-17 begini. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Ya, Ibu Bapak, saudaraku. Menarik kalau hari ini kita diajak mengimani bahwa keluargaku dalam rencana Tuhan. Nah, di situ ada satu mic ya Pak Bambang atau Capen Rahel. Pak Bambang aja yang nyanyi ya. Ada lagu yang menarik ya. Yesus di dalam rumahku ya. Yuk Bapak Ibu kita nyanyi bareng Pak Bambang. Saya bawa gitar kecil ukulele ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Suaranya Pak Bambang merdu ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang. Yesus dalam rumahku, hatiku senang. Di rumah Pak Bambang ada Tuhan Yesus. Buktinya Pak Bambang penuh senyum ya. Senang tiap-tiap hari bersama istri, bersama anak tercinta ya Pak Bambang. Bapak Ibu, benar Tuhan Yesus ada dalam rumah kita? Coba tunjukin hari ini pas Natal, aku yakin Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup keluargaku. Tunjukkan wajah yang senang pada teman duduk di sebelahnya Bapak Ibu. Senangnya kayak apa? Gloria? Ya oke, senang ya. Baik Bapak Ibu, tapi pertanyaannya, waktu baca daftar nama silsilah tadi, seneng enggak Bapak Ibu? Seneng atau seneng? Ayo baca daftar nama urutan kita tadi itu loh Bapak Ibu. Membosankan ya. Menarik bahwa ternyata baca daftar nama silsilah keluarga. Itu panjang banget ya tadi ya. Ucapannya angel ya. Bacanya bisa salah-salah,
rasanya bosen, rasanya kepingin ngelewatin saja. Bikin pusing lah, baca nama ini memperanakkan ini memperanakkan ini, terus memperanakkan ini dan ini gitu ya. Panjang banget nih. Bapak Ibu, saya punya cara biar kita membaca daftar silsilah itu jadi menyenangkan. Harus dicari tahu mana ringkasannya gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini ringkasannya. Yuk kita baca bareng-bareng Matius 1 ayat 16 dan 17 ya. Daftar ringkasannya kita ucapkan sama-sama begini. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abram sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saya tertarik dengan angka yang diulang-ulang, angka berapa Bapak Ibu? 14. 14 itu 7 kali 2, betul ya? Bagi umat Allah saat itu, angka 7 adalah angka kesempurnaan. Ya. Tuhan Allah menciptakan dunia dan seisinya berapa hari? 7 hari. Kalau disebutkan sampai 14 keturunan, berarti ini sempurnanya itu double-double gitu ya. Pembuat daftar silsilah ini mau menyebutkan 14 keturunan nih dihitung dari Abraham sampai Daud. Sempurna banget. Lalu dilanjut lagi 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 7 kali 2. Ya. 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Buat saya yang menarik bukan cuman angka 14. Tapi juga menarik kalau Alkitab mau tunjukkan Yesus adalah Kristus. Nah, ini sampai cari tahu dulu. Kristus itu dalam bahasa Yunani. Kalau digunakan dalam bahasa Ibrani, dipakai kata Mesias. Kristus sama dengan Mesias, sama dengan Sang Pembebas, Sang Juru Selamat. Itulah Yesus yang lahir, yang akan mendapatkan gelar dan peran sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Sang Pembebas. Jadi puncak dari daftar silsilah ini mau menyebutkan kalau nanti lahirlah Kristus, Sang Juru Selamat dunia, namanya adalah Yesus. Ya, Bapak Ibu, jadi Kristus itu bukan nama pribadi ya. Misalnya nih, kita pakai nama saya ya, Stefanus Lim, itu nama saya. Tapi tugasnya jadi pendeta. Pendeta pasti bukan nama pribadi, bukan nama personal. Yesus itu nama pribadi. Kristus adalah gelar, tugas, karya yang akan dilaksanakan. Yaitu jadi Mesias, jadi Juru Selamat, jadi Sang Pembebas. Bapak Ibu, hal yang lebih menarik lagi, saya penasaran banget waktu memperhatikan daftar nama ini. Aneh, ada hal yang sangat aneh, enggak lumrah, enggak kayak biasanya, yaitu disebutkan ada 4 nama perempuan. Di Alkitab, perempuan itu pada zaman dulu enggak pernah dianggap ada, Bapak Ibu.
Sampai ditulis Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu ada catatannya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Perempuannya ada enggak? Ada, tapi enggak dihitung. Ya. Jadi Bapak Ibu, misalnya ini persekutuan Philadelphia gini, pas Natal gini, ditanya yang hadir berapa? Coba bapak-bapaknya angkat tangan. Ya ini saja yang datang. Ya, yang perempuan enggak dianggap. Orang di Alkitab saja disebutkan kalau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Perempuan jarang disebut. Sekali didaftarkan dalam daftar silsilah, muncul 4 nama perempuan yang aneh-aneh. Betul Bapak Ibu, ini bukan nama perempuan biasa. Mau kenalan? Oke, yuk bersama dengan Pak Bambang dulu ya, nanti mic-nya boleh tuker-tukeran ya. Pak Bambang, kita mau berkenalan dengan Tamar. Pencantuman nama Tamar. Matius 1 ayat 3, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Bapak Ibu, penasaran sekali saya waktu baca nama Tamar. Sudah di situ daftarnya cowok semua, bapak-bapak semua. Kok muncul tiba-tiba nama Tamar? Tamar itu siapa toh Pak Bambang? Tamar adalah perempuan yang pernah dihamili ayah mertuanya. Wah, Bapak Ibu harap jangan kaget ya. Tamar punya bapak mertua yang ora genah gitu ya. Papa mertuanya menghamili menantu perempuannya yang namanya Tamar. Tapi nama Tamar itu dicatat dalam Alkitab. Apa maksudnya? Di balik nama Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, Alkitab tidak menutup-nutupi latar belakang kisah leluhurnya dulu. Di antara leluhur Tuhan Yesus, ada perempuan namanya siapa Bapak Ibu? Tamar. Hidupnya kasihan sekali. Dihamili papa mertua. Ya, kebangetan ya Bapak Ibu ya. Tapi ini yang terjadi. Buat saya Alkitab amat sangat jujur. Enggak kepengen dibagus-bagusin ceritanya, enggak. Biar ceritanya apa adanya, termasuk mencantumkan nama Tamar. Kita dengar dari Capen Rahel. Nama siapa lagi perempuan yang disebut di Alkitab Capen Rahel? Pencantuman nama Rahab. Matius 1 ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Baik, nama kedua disebutkan namanya adalah Rahab. Capen Rahel, Rahab itu siapa ya? Rahab adalah perempuan sundal di Yeriko. Bapak Ibu, di kota Yeriko ada perempuan yang suka menggoda laki-laki. Pekerjaannya menjadi seorang wanita tunasusila. Menjadi pekerja seks komersial. Menjadi seorang pelacur. Dan namanya adalah Rahab. Bapak Ibu, di balik daftar silsilah keluarga Yesus sengaja ada nama perempuan yang hidupnya enggak karu-karuan. Namanya Rahab. Mbok sudah biar bagus keturunannya. Nama gini-gini ini disingkirkan. Enggak Bapak Ibu. Nama Rahab tetap dicantumkan di sana. Alkitab sangat jujur. Ya. Bapak Ibu menarik.
Mbak Dina akan tunjukkan nama perempuan yang ketiga. Pencantuman nama Rut. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Nah, Bapak Ibu, sekarang muncul lagi nama Rut. Rut ini adalah seorang perempuan dari latar belakang apa, Mbak Dina? Rut adalah perempuan bangsa Moab yang dibawa Naomi ke Bethlehem. Bapak Ibu, Rut itu bangsa Moab. Ya, bukan dari bangsa Israel. Ada campuran orang Moab. Kisahnya bagaimana? Kita ingat banget ya Bapak Ibu ya. Bagaimana satu kali Naomi dan suaminya saat di tanah air waktu itu terjadi bencana kelaparan, Naomi bersama suaminya dan mengajak 2 orang anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilyon, mereka memilih merantau ke Moab. Jadi yang merantau ke Moab itu adalah Naomi bersama suaminya, ya, lalu punya 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kilyon. Bapak Ibu, sampai di Moab sudah dapat pekerjaan. 2 orang anak laki-lakinya Mahlon dan Kilyon mau cari perempuan satu bangsa ada tidak? Enggak ketemu. Orang tinggalnya di tengah-tengah bangsa Moab. Jadi jodohnya dapatnya perempuan Moab. Yang satu namanya Rut, yang satu namanya Orpa. Bapak Ibu, menarik sekali. Naomi berkisah dalam kisah perjalanan imannya. Suamiku mati, aku jadi janda di negeri Moab. 2 anak laki-lakiku mati juga di negeri Moab. Tinggal aku sendiri didampingi 2 menantu bangsa Moab. Satu namanya Rut, satu namanya Orpa. Ibu mertua ini ternyata ibu mertua yang baik banget. Dia mengatakan, sudahlah aku mau pulang lagi saja ke kampung halamanku, ke negaraku. Karena dulu aku berangkat ke sini pakai nama Naomi, artinya manis. Hidupku ternyata pahit. Jangan sebut aku Naomi, panggil namaku Mara, artinya pahit. Jalan hidupku pahit. Sudah sebagai menantu kalian berdua sudah cukup mengerjakan tugasmu. Anak-anak laki-lakiku sudah engkau sayang sampai akhir hidup mereka. Aku pamit pulang ya. Apa kata 2 menantunya? Jangan mama. Mama jangan pulang sendirian. Mama itu sudah kayak mamah kandung kami. Walaupun mama cuman mamah mertua ya. Tapi Naomi atau Mara ini mengatakan, enggak, aku gagal di negeri ini. Aku mau pulang. Bapak Ibu, 2 menantu perempuannya tetap kepengen ikut. Tapi akhirnya Naomi atau Mara ini mengatakan apa? Mosok sih kalian mau ikut aku pulang ke Bethlehem? Kan aku sudah tidak punya anak laki-laki. Ya, kalaupun nanti aku bisa punya anak laki-laki nikah lagi, kan masih kecil-kecil, kan gak mungkin jadi suamimu. Akhirnya Orpa manut, ya sudah, kalau memang mamah mertua gak mau diikutin, gak apa-apa. Izinkan aku tetap tinggal di tengah bangsa Moab. Tapi menantu yang namanya Rut ngeyel. Pokoknya kemanapun mamah pergi, aku ikut. Bangsanya mamah itu bangsaku juga.
Tuhannya mamah, Allahnya mamah, itu juga Tuhanku dan Allahku. Sehingga Naomi pulang ke Bethlehem didampingi menantu perempuannya yang bangsa Moab namanya Rut. Ya. Bapak Ibu, lihatlah dalam daftar garis silsilah keluarga Tuhan Yesus ada keturunan bangsa Moab juga. Ya, menarik. Kita lihat yang keempat ya, Bambang ya. Siapakah yang dicantumkan? Pencantuman nama istri Uria. Matius 1 ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud. Raja Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ya, siapa istri Uria yang melahirkan Salomo? Disebutkan, siapa Pak Bambang? Istri Uria adalah Batsyeba, panglima perang Daud. Batsyeba istri Uria, panglima perang Daud yang dihamili Daud sendiri. Nah, kita pun tahu ternyata yang disebut mamahnya Salomo ini adalah Batsyeba. Batsyeba itu perempuan yang cantik. Dia sebenarnya istri dari prajurit perang yang namanya Uria. Satu kali Batsyeba baru mandi. Raja Daud ada di loteng. Lihat Batsyeba mandi. Dia kepingin untuk mengambil Batsyeba jadi pasangannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Batsyeba dihamili Raja Daud. Ya. Tapi Raja Daud bingung. Setelah diajak hubungan suami istri, Batsyeba hamil. Daud berpikir, ini kan suaminya baru di medan perang. Namanya kan prajurit Uria. Mosok suaminya baru perang, istrinya bisa hamil. Jauh dari suami. Apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu? Daud panggil pulang, ayo Uria kamu pulang dulu. Kamu dikasih cuti libur. Kamu silahkan kumpul dengan istrimu. Apa jawab Uria? Aku ini prajurit. Teman-temanku baru bertaruh nyawa di medan perang. Mosok aku pulang tidur dengan istriku. Apakah Daud kehilangan akal? Saat Uria disuruh pulang untuk tidur bersama istrinya biar nanti tidak ketahuan siapa yang menghamili. Tapi istrinya sudah siap untuk menyambut Uria. Urianya yang gak mau pulang ke rumah. Akhirnya Daud nulis surat. Surat ini tolong ya Uria, kamu udah sampai di sini. Bawa surat ini kasih kepada komandan perang. Jangan dibuka. Komandan perang membaca perintah dari Raja Daud. Silahkan pembawa pesan ini ditaruh di deret paling depan waktu perang. Uria mati karena dibunuh musuh. Sekarang Daud punya cara yang licik. Biar namanya harum di tengah rakyatnya. Batsyeba yang seorang janda, suaminya mati di medan perang. Daud umumkan, Batsyeba akan aku lindungi jadi istriku. Karena suaminya mati di medan perang. Wah, rakyat kagum semuanya pada Raja Daud. Hebat ya raja kita ya, perhatian banget ya pada istri prajuritnya ya. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau kehamilan Batsyeba itu dari Raja Daud. Kecuali Tuhan mengutus Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur dengan cara yang menarik. Kisahnya Nabi Nathan berkata apa? Tuanku Raja, di wilayah kita ini ada seorang miskin punya domba cuma satu. Sementara tetangga persisnya itu orang kaya raya, dombanya banyak banget.
Kebetulan orang kaya ini kedatangan tamu, mau masak daging domba. Lah kok yang diambil, dipaksa, itu domba kepunyaan tetangga yang miskin yang cuman satu-satunya. Menurut Tuanku Raja, orang macam begini diapain? Raja Daud marah. Di tengah-tengah kerajaanku ada orang kaya macam begitu. Orang ini harus dihukum berat. Ya. Tapi Nabi Nathan mengatakan apa? Yaitu engkau sendiri Tuanku Raja. Engkau bisa mengambil perempuan manapun karena engkau seorang raja. Tapi lihat Uria punya istri cuman satu saja engkau ambil. Engkau bunuh di medan perang. Tuhan menghukum engkau. Bapak Ibu, Batsyeba yang disebut-sebut namanya dihamili oleh Daud, melahirkan anak namanya Salomo. Namanya juga tidak dihapus ya Bapak Ibu ya. Walaupun Batsyeba itu masa lalunya macam begitu. Ya. Dan satu lagi yang aneh. Apa yang aneh? Kita lihat ya Kak Rahel. Penyebutan nama Yusuf suami Maria. Matius 1 ayatnya yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, Bapak Ibu, kok yang disebut-sebut namanya Yusuf ya? Kan kita tahu malaikat datang pada Maria. Maria, engkau akan hamil, punya anak, engkau harus menamai dia Yesus. Apakah kehamilan Maria ada peranan Yusuf sebagai suami? Enggak ada. Tapi Alkitab menyebut nama Yusuf. Ya. Karena Yusuf sungguh akhirnya bersedia menerima Yesus menjadi anaknya. Berarti dari 5 penyebutan keanehan nama-nama ini, ada berita apa yang mau disampaikan buat kita. 3 singer kita membaca bareng-bareng demikian. Apa? Natal menengutuhkan keluarga. Puji Tuhan. Berita Natal buat lansia hari ini. Natal mengutuhkan keluarga kita. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu ya. Ada enggak di antara kita yang sedang musuhan dengan menantu? Aku sudah lama enggak bicara dengan menantu. Ya. Menarik. Alkitab katakan, Natal itu mengutuhkan keluarga. Mertua dan menantu hubungannya harus jadi baik. Jangan seperti Tamar dengan papah mertuanya, gitu ya. Hubungan antara mertua dengan menantu hari ini dipanggil jadi baik. Amin. Oke, yang kedua, tadi muncul nama siapa lagi selain Tamar? Yang jadi pelacur. Siapa namanya? Rahab. Bapak Ibu, mungkin di antara kita punya masa lalu yang enggak menyenangkan. Ya, hidupku dulu pernah gagal di masa lalu. Masa mudaku itu enggak baik-baik. Tapi Bapak Ibu, berita Natal buat kita, Tuhan mau mengutuhkan keluarga kita. Mungkin juga ada di antara kita mengatakan, seperti penyebutan nama Rut. Ternyata dalam keluargaku itu aku belajar menerima dari etnik lain. Dari suku yang berbeda. Aku belajar mengimani rencana Tuhan lewat kelahiran Tuhan Yesus mengutuhkan keluargaku. Ya. Kemudian muncul lagi nama yang menarik, yaitu mamahnya Salomo. Korban ketidakadilan, korban
kelicikan dari pejabat. Bapak Ibu, lihatlah. Tuhan pun bisa menolong. Tuhan mau mengangkat masa lalu siapapun. Bahkan akhirnya kita pun tahu Yusuf tidak menceraikan Maria. Yusuf menyayangi bayi Yesus seperti anaknya sendiri. Natal mengutuhkan keluarga. Apa kepentingannya untuk lansia Natal hari ini? Bapak Ibu, umur kita nggak tahu masih berapa lama ya. Tapi satu hal yang saya kepingin, jangan biarkan sisa umur kita ke depan nanti hanya membuat kita kecewa. Ya, kita masih benci dengan menantu atau mertua kita dulu. Kita belum bisa mengampuni masa lalu kita, masa lalu anggota keluarga kita, orang yang berbeda etnik di tengah keluarga kita. Natal ternyata tidak membeda-bedakan. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, hari ini kita ucapkan bareng-bareng yuk bahwa sejak Yesus lahir di dunia, ini yang terjadi buat hidupku. 1, 2, 3. Aku telah dimeteraikan menjadi warga sorga. Sambil angkat tangannya dibaca bareng-bareng demikian. Aku telah dimeteraikan menjadi warga sorga. Karena Tuhan Yesus mau lahir, melihat berbagai macam masa lalu yang buruk macam apapun. Ternyata semua dilewati dengan baik. Ya, dan Bapak Ibu, hari ini kita mau memberi kegembiraan. Gembira itu dalam bahasa Inggris sukacita disebut dengan kata joy. Dan buat saya joy itu artinya ada 3. J yang pertama, Jesus first. Biarlah Tuhan Yesus yang nomor 1. O-nya others second. Orang lain itu, orang-orang di sekitarku itu orang yang aku tempatkan dalam prioritas yang kedua. Dan kita berkata pada diri sendiri, you, aku ini, ya, itu harus paling belakangan. Itu baru bisa bikin hidup kita bahagia Bapak Ibu. Kalau Yesus nomor 1, orang-orang di sekitar kita dapat perhatian kita dan diri kita ditempatkan paling belakangan. Ya, itu akan bikin sukacita. Kita tidak akan jadi orang yang gampang marah-marah kalau namaku kok belum disebut-sebut ya. Aku kok ditaruh di paling belakang ya. Padahal aku kan paling tua. Aku kan sebenarnya statusnya lebih tinggi dari siapapun. Tidak Bapak Ibu. Yang paling tinggi Jesus. Lalu kita bisa menempatkan orang lain di others sebagai yang kedua. Dan diri kita sendiri yang paling belakangan. Bapak Ibu, ingat. Di balik kata Natal, Christmas ternyata diawali dengan kata Christ. Ya, Kristus itu bikin suasana Natal, Christmas kita jadi berarti. Tanpa Yesus, Natal itu cuman kayak di mall. Ya, mall hiasannya bagus-bagus ya, tapi enggak ada Tuhan Yesus di sana. Ya, Natal diawali dari Kristus. Nah, jadi sepakat kalau Kristus ada di sini, kita ikutin gerakan anak perempuan ini yuk. Sambil ngomong apa Bapak Ibu? Aku anak Allah. Siap? Sungguh-sungguh bersama keluarga kita disiapkan. Bapak yang pandai bikin pahatan patung. Memahat sebuah akar pohon, menggambarkan tentang silsilah nenek buyut zaman dulu. Melahirkan ini, melahirkan ini. Kalau kakek, aku bikinkan kayak gini. Ini jalur dari kakekku. Lahir bapakku atau ibuku. Lahir aku, lahir anakku, dan seterusnya. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya.
Kalau kita diminta bikin silsilah, bisa enggak? Ya. Menyebutkan nama papa, nama mamah kita. Tapi lebih dari itu, kita diminta nanti menyebutkan nama kakek dari papa dan nenek dari papahku. Dan aku bisa menyebutkan nama kakek dari mamahku dan nama nenek dari mamahku. Orang tuanya mamah dan papahku itu siapa? Ada yang bisa Bapak Ibu? Kalau ada yang bisa, ada sebuah souvenir. Sebuah tas belanja yang cantik dibeli di Australia. Untuk yang bisa menyebutkan aku hafal garis keturunan keluargaku, orang tuanya papahku itu papah dan mamah siapa, orang tuanya mamahku itu namanya siapa dan siapa, terus nama papahku siapa, nama mamahku siapa, baru lahir aku. Ada yang bisa? Ayo. Harus sebutin namanya, ayo. Siapa nama orang tua dari papah, orang tua dari mamahku? Ada yang bisa? Ayo Bapak Ibu. Ada sebuah kenangan. Ada yang tahu? Boleh maju kalau mau mencoba? Mari, boleh mencoba. Ada? Ayo, mari, boleh maju. Siapa? Oh, Bu Laksmi. Ya, yang berani berdiri lebih dulu. Bu Laksmi akan ditanya ya Bu Laksmi. Gini dulu, urutnya dari bawah. Ya, paling bawah itu Bu Laksmi. Sebutin namamu, nama lengkapnya Ibu. Saya Laksmi. Lengkapnya? Laksmi Nurkaryanti. Ibu Laksmi Nurkayanti. Ya. Itu paling bawah itu ya Bu. Ya. Punya bapak dan punya ibu. Ya, Bapaknya namanya Suhardi. Bapak Suhardi. Ya. Mamahnya namanya Wartiatmi. Ibu Wartiatmi. Ya. Naik lagi ke atas. Nama orang tuanya Bapak. Wiryo Sukarta. Ibunya. Ibunya yang agak lupa Uti. Oke, baik, nggak apa-apa. Siap. Kalau nama orang tuanya Mamah. Orang tuanya Mamah itu Tarik siapa ya namanya? Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Ibu Laksmi, luar biasa. Keren Bu, tapi tetap mencoba berani maju ke depan. Ada yang bisa hafal sampai kepada kakek nenek? Ada? Mencoba, Bu Venala, yuk silahkan Bu. Ayo, mari. Enggak apa-apa, maju dong. Ya, ayo Bu Venala. Mencoba ya. Paling bawah itu Bu Venala. Nama lengkapmu? Nama saya Venala Dewi. Oke, Papa Mama? Papa Lim Tikhi Mama? sama Mama Te Kim Kwa. Oke, sekarang aku mau nanya. Siapa papah mamahnya papah? Papa Papah punya mama dan papah kan? Nah, Ya. siapa namanya? namanya Lim Chiang To, Oke, istrinya? istrinya Tan siapa itu? Oke, baik. Kalau dari mama, hafal Bu? Siapa? Mama saya punya mama, namanya Ci Sudahnio. Oke, suaminya? Suaminya Te Tin Hong. Wah, menarik ya. Kurang satu tok ya, yaitu nama mamahnya Engkong ya. Siapa? Mamahnya Engkong. Heeh. Mamahnya Engkong namanya nanti dulu. Namanya Te Tin Hong. Wah, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita kan nggak kenal ya. Meh nyebut nama siapa baik juga nggak mudeng ya. Tapi bagaimanapun sudah bisa menyebut. Tepuk tangan dulu buat Bu Venala. Ini ada hadiah dari Tante Ailan. Wah, tepuk tangan dulu buat Tante Ailan. Tante banyak terima kasih ya. Dari Perth
sudah dibawain oleh-oleh khusus. Ya, menarik Bapak ya. Ya, nah Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita bisa belajar tentang silsilah keluarga kita. Keluarga kita ada dalam rencana Tuhan, amin. Dari kakek moyang kita, nenek moyang kita, orang tua kita, sampai diri kita, sampai anak, menantu, cucu, buyut, semua disayang Tuhan, amin. Kalau amin, yuk Mbak Dina, kita siapkan hati dengan berdiri. Kita katakan ini saatnya lonceng Natal bergema. Mau pakai piano boleh di urutan berikutnya. Nada dasarnya disiapkan ya Mbak Dina seperti itu. Jangan salah lagi. Hai lonceng Natal bergema, hatiku sukacita, seisi dunia gembira, sambut kelahirannya. Taruh tanganmu di dadamu, segala duka berganti dengan wajah berseri. Lihat malaikat bernyanyi, puji sang bayi suci. Mari kita angkat tangan kita. Ya ku sembah, ku puja Kau Tuhanku, Sang Penebus Maha Kudus Yesus. Ya ku sembah, ku puja Kau Tuhanku, Sang Penebus Maha Kudus Yesus. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita, berdoalah. Bersyukur Tuhan tidak pernah memperhitungkan masa lalu hidup kita. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan kita. Natal adalah berita pengampunan buat kita semua. Ada lembaran baru, hidup yang diberi kesempatan. Jangan lagi mempersoalkan masa lalu. Semua sudah terjadi dan tidak bisa dihapus. Tapi itu semua sungguh tidak mengurangi cintanya Tuhan kepadamu. Jangan mempersoalkan kesalahan anggota keluargamu. Tuhan tidak pernah mempersoalkan dan mengungkit-ungkit itu. Tuhan mau di hari Natal ini memulihkan dan menyatukan keluarga kita. Hiduplah untuk hari ini dan hari esok. Pandanglah Tuhan Yesus yang lahir bagimu.
lonceng Natal, memberikan pengharapan yang baru, hidup yang baru. Mungkin kau ingin mendoakan anggota keluargamu, taruh tanganmu di dadamu. Sebut nama orang-orang yang ingin kau doakan. Ada hidup baru buat keluarga kita. Masih ada masa depan buat mereka. Saudaraku, tidak selalu kita punya waktu bersama mereka. Gunakan waktu yang ada saat ini untuk mengampuni. Dan tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang mengganggu hati dan hidupmu. Izinkan Tuhan lahir di hatimu. Selamat Natal saudaraku. Tuhan mendengar doa-doamu. Ya, ku sembah, ku puja Kau Tuhanku, Sang Penebus, Maha Kudus Yesus. Ya, ku sembah, ku puja Kau Tuhanku, Sang Penebus, Maha Kudus Yesus. Amin. Silahkan duduk, saya serahkan lagi pada 3 pembawa puji-pujian kita. Sungguh kita bersyukur untuk pesan Natal yang begitu menyentuh kita, mengingatkan bagaimana kita dikuatkan sebagai keluarga, bahwa sungguh kasih Kristus itu mengutuhkan setiap kita. Dan saat ini, mari kita menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Kita akan mengingat dasar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil memujikan Malam Kudus.
Mari kita berdiri, kita pujikan bait ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur Silakan duduk, Bapak Oma yang terkasih. Mari kita bersatu dalam doa membawa persembahan kita. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah lahir ke dunia. Kasih setiamu, bahkan penebusan dosa umat manusia, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sungguh memberikan keselamatan bagi setiap kami. Dan saat ini kami pun bersyukur karena kami boleh merasakan berkat dan kasih Tuhan. Dan kami diperkenankan juga untuk memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, sucikanlah ini dan kuduskanlah. Tuhan berkati juga segenap saudara-saudari kami yang akan mengelolanya, karena kami sungguh rindu. Lewat persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merayakan ulang tahun. Adakah Bapak Ibu, Oma Opa yang berulang tahun pada bulan Desember ini? Saya Ada undang ya untuk Pak Bambang, namanya sudah untuk ada. berdiri ya, yo. Yang ulang tahun bulan Desember, kita akan merayakan bersama. Ibu Bariyati, Pak Handrianto, Li Ibu. Chiao, oh Ibu ya. Ibu maju saja. Mari Ibu maju Bu. mari, Mari, silakan Ibu yang maju. ulang tahun maju saja. Bu Suwarni Yunito, Ya, mari maju saja Bu. Maju. Ibu Lo Maju. Syoklin, Maju saja Bu Bu. Lili Cahya, Maju saja. Ibu Suwarni, Maju. Bu Indriati Basuki, Mari silahkan maju. Ya, mari sini di sini. ada Bapak atau Ibu. Nata S. Amban, ini Bapak atau Ibu ini? Bapak. Ya, Bapak Nata. Adakah Bapak Nata S. Amban? Ibu Siti Mukti, Ibu Christina Mayun, Pak Endut Sugiono, Bapak Herman Doko, hadirkah? Ibu Karsina, Bapak Edi Sunjoyo, Bapak Dr. Herumoyo, dan Yao Shulang, ya. Ibu atau Bapak ini Pak? Oh oke, ya. Mari Bapak Ibu, kami undang adakah yang namanya belum disebut tetapi merayakan ulang tahun pada bulan Desember ini? Ya, siapa? Oh Ibu Yohana ini. Oke, silakan Ya. Kak Dina. Ya. Ya, di Oh ya. wawancarai satu-satu namanya dan Iya, usianya ya selamat sekarang ulang tahun, berulang Ibu. tahun. Ibu siapa? Berapa ini bulan Desember ini? Yohana, Tanggal berapa Bu? 7 Desember. Yang keberapa Bu? Ke 63 apa ya 60? Oke, berikan tepuk tangan. Ya. Puji Puji Tuhan. Ibu Yohana pada tanggal 7 Desember kemarin. Yohana. Bu Bambang, Oh Bu Bambang. nama saya Karsina, tapi di mana-mana dipanggil Bu Bambang. Oh iya, Bu Ibu Karsina. Karsina Bu atau Bu Bambang. Tanggal berapa Bu? Tanggal 25, 20. Gadanya Pas Natal ya? Iya. ke 75. Wah, 75 ya. Puji Selamat Tuhan. ulang tahun. Ibu? Bu Yunito, Iya. Lahir tanggal berapa Bu? 12 48 Oh, 12. Yang keempat dulu. 77 ini. Oh, 77. Ya, 77. Tanggal 12 sih.
12, 12, 25, 12, 7, 12. Ya, selamat ulang tahun Ibu Yohana, Ibu Karsina, dan Ibu Yunito. Sebentar. Ada di barisan Ada oma-opa lagi. di sini, Iya. Bapak Edi. Ya, mari Pak. Mari Pak, maju Pak. 77 tahun 27. Oh, 77 ya. Tanggal 27 Desember ini, Iya. betul ya Pak Edi ya? Wah, puji Tuhan puji ya. Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk para sahabat kita. Ada lagi yang berulang tahun namun belum disebutkan Belum namanya disebut. atau karena kelemahan kaki nggak bisa maju? Ada? Ada lagi? Ya, Sepertinya tidak ada. Kita nyanyi. kita nyanyikan Happy Birthday to you. Oke. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun. Nanti di rumah buat silsilah ya, jadi ketahuan ya ulang tahun sekarang cucunya siapa gitu ya, sampai ke atas. Nah, dimohon dengan kasih Bapak Pendeta Stefan Muslim untuk membawa dalam doa. Bu Yohana selamat ulang tahun, Bu Karsina selamat ulang tahun ya. Bu Suwarni Sudarno selamat ulang tahun juga untuk Pak Edi Sunjoyo selamat ulang tahun. Yuk kita dukung doa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu mari kita siapkan diri kita menyambut sukacita hari ini dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan kami boleh menaikkan doa syafaat. Setelah kami memberikan persembahan syukur, sekarang kami ingin berdoa untuk sahabat kami yang berulang tahun, yang saat ini ada di dalam ruangan gedung gerejamu, untuk Bapak Edi Sunjoyo, untuk Ibu Suwarni Sudarno, untuk Ibu Karsina Bambang Samiaji, juga untuk Ibu Yohana. Sahabat-sahabat kami berulang tahun diberi berkat kesehatan. Juga teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember namun tidak bisa hadir dalam persekutuan ini. Maupun para sahabat kami yang berada di luar kota yang ikut siaran online. Diberkatilah dengan berkat kesehatan yang baik. Sukacita bertambah umur, berkat perlindungan Tuhan. Dan semua berkat yang terbaik mengalir dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih untuk Natal lansia hari ini. Terima kasih kami untuk bertemu sahabat-sahabat dalam kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih juga Tuhan, bila hari ini nanti anak-anak-Mu boleh menikmati kebersamaan dengan makan siang maupun acara tukar kado, diberkati Tuhan. Dan bila saatnya nanti kami akan pulang pun, Tuhan berkenan mengiringi perjalanan kami pulang. Dan sekarang kami mau terima berkat dari-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk Natal hari ini. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat sahabat-sahabat kita ya. Boleh kembali duduk Bu Yohana, Bu Karsina, juga Bu Suwarni Sudarno. Ya, puji Tuhan Opa Oma. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Mari saya undang Opa Oma untuk bangkit berdiri. Kita mau ucapkan selamat Natal kepada teman-teman kita di samping kanan kiri dengan menyanyikan pujian Hari Natal. Selamat Hari Natal, kawanku.
Selamat Hari Natal kawanku. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk Oma Opa yang terkasih. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, ada beberapa acara kita ya Bapak Ibu. Jadi Pak Firman mau mengajak kita tutup dulu nggak Pak Firman? Betul ya? Yuk Bapak Ibu kita akan melihat dulu ke sebelah sana ya. Yuk Pak Bambang. Yuk kita nanti baru setelah ditutup ada info arisan, ada tukar kado dan ada beberapa pengumuman. Kak Rahel hafal salamnya? Gini aja, selamat hari Natal kawanku, ye gitu ya. Lihatnya ke sana Bapak Ibu, ke tempat Pak Firman berdiri itu. Yuk, semua lambaikan tangan ya, ngomong selamat hari Natal kawanku, ye gitu ya. Yuk, 1, 2, 3, selamat hari Natal kawanku, ye. Oke, baik tepuk tangan buat acara kita.